berarti kamu tidak pantas hidup di Indonesia. Sadar itu loh, sadar. Masih saja bikin gaduh dan bikin onar. Kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana, ke Yaman. Mesnya itu kepengen ngeludah gitu kan. Yang satu minta dan menggugat pemilihan ulang untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan mendudukan Anies sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Tuh, betapa tulusnya hati seorang Prabowo Subianto. Kalau Abah jadi presiden dan kekuasaan masyarakat akan sejahtera, siapa yang bisa menjamin kalau Anies jadi presiden rakyat akan sejahtera? Gak ada yang bisa menjamin. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Pemirsa, kali ini Ujang punya beberapa video dari rakyat yang ungkapin unek-uneknya untuk Abah Anies Baswedan. Jujur saja saya pribadi selalu mendapatkan hal-hal yang tidak terduga dari narasi-narasi rakyat. Fakta sudah pasti benar. Nah, opini hanya sekedar dugaan atau gagasan, namun terkadang gagasan dari rakyat ini ada benarnya juga, atau kadang sefrekuensi dengan kita gitu ya. Apa yang kita pikirkan kadang sama dengan rakyat. Oleh karena itu kadang rakyat itu selalu mewakili apa yang kita rasakan. Nah, jadi mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Guru Eksan, Pak Guru Matematika. Mata, telinga, mata hati harus peka. Kali ini saya akan mengajak sharing pada kalian semuanya, pada seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang sangat lama, kurang lebih 350 tahun. Dan sampai sekarang Indonesia sudah merdeka selama 79 tahun. Jadi kita itu merdekanya masih lebih pendek daripada waktu kita dijajah. Namun demikian, kita sudah merdeka selama 79 tahun. Tapi kok iya masih ada warga negara Indonesia yang keblinger, kalau nggak boleh dikatakan sebagai golongan yang bodoh banget itu, atau goblok banget itu, kalau nggak boleh dibilang gitu. Tapi oh memang goblok. Karena mengapa? Orang-orang ini mudah kepencut, mudah terpengaruh dengan mereka orang-orang yang masuk dalam kategori imigran Yaman. Dalam pidatonya mereka mengatakan siap menangkan Indonesia, siap rebut Indonesia, siap rebut Indonesia, Allahu Akbar, takbir. Harusnya pidato ini itu pada saat melawan Belanda, seperti yang digelorakan oleh Bung Tomo. Loh, kamu imigran Yaman, nenek-nenek moyang kamu, kakek moyang kamu, saat itu kamu kemana? Kok sekarang baru ingin merebut Indonesia? Indonesia itu sudah di tangan pribumi. Berarti ingin kamu rebut di bawah kekuasaan kamu, di bawah pemimpinan kamu. Ayo pribumi, mikir dong, mikir. Kamu tuh diajak merebut Indonesia di bawah kendali mereka. Ini kan goblok namanya kalau seperti ini. Masa kepemimpinan Indonesia diserahkan pada dia, imigran Yaman? Kamu ngerti nggak kakek moyangnya imigran Yaman siapa? Ngerti nggak? Sinau makanya moco sejarah. Baca sekarang. Kakek moyang imigran zaman itu namanya Utsman bin Yahya. Dia yang melarang perlawanan terhadap Belanda. Yang saat itu perlawanan sudah dilakukan oleh rakyat Pandeglang, rakyat Banten, rakyat Cirebon bersama ulama-ulamanya untuk melawan penjajahan Belanda.
Sementara Mufti Utsman bin Yahya, ini muftinya bangsa Belanda, melarang hal itu. Lah kok sekarang kamu teriak-teriak ingin merebut Indonesia? Merebut untuk siapa? Hei, dulu saatnya perang kamu kemana? Dan wahai orang pribumi, jangan mudah tergiur toh dengan kata-kata seperti itu. Pak Karno bilang beliau menitipkan negara ini untuk kita, bukan untuk orang-orang asing. Lah kalau kamu ikut-ikut dengan mereka yang mengatakan dalam pidatonya, siap rebut Indonesia, siap. Sementara mereka orang-orang imigran Yaman, itu sama saja kamu mengkhianati Pak Karno. Kamu mengkhianati pendiri-pendiri bangsa ini. Berarti kamu tidak pantas hidup di Indonesia. Sadar itu loh, sadar. Indonesia itu sudah di tangan di pewaris Indonesia yang sah di bawah kepemimpinan orang-orang Indonesia asli. Lah kok kamu digerakkan ingin merebut Indonesia, kok gelem oleh orang-orang yang gak berjasa pada Indonesia? Mikir toh mikir. Dosa besar itu namanya kamu itu, mengkhianati perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawa, darah, dan yang lain-lain. Saat ini kita tuh tinggal mengembangkan, menjadikan Indonesia menjadi kuat itu bagaimana. Jangan konyol dengan menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang imigran zaman. Kalau bisa, jangan sekali-kali kamu beri panggung mereka itu. Meskipun panggungnya kecil, jangan diberi. Mereka itu di sini hanya numpang. Saya ulangi, mereka itu di sini hanya numpang. Namanya numpang harusnya ikut peraturan, ikut undang-undang yang punya rumah. Jangan ikut-ikut mengatur. Kalau kamu pribumi malah ikut-ikut mereka, berarti kamu tuh pengkhianat dong kalau gitu. Ayo sadar. Pak Karno, Bung Karno menitipkan bangsa ini bukan untuk orang luar, tapi untuk kita. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau pendukungnya Anies Baswedan ini masih saja bikin gaduh dan bikin onar, kembalikan saja Anies Baswedan ini ke negaranya sana, ke Yaman. Pokoknya itu semua itu pusatnya itu Anies Baswedan. Dulu sewaktu mau jadi gubernur Jakarta itu demo terus untuk menjelek-jelekan Ahok. Segala cara dimainkan supaya Anies Baswedan ini menang. Sekarang mau jadi presiden masih saja demo terus, bikin onar. Agama buat mainan. Pokoknya namanya politik berkedok agama ya Anies Baswedan ini. Orang kalah kok minta menang. Apakah karena Anies Baswedan ini dikatakan Imam Mahdi, kalah sama Prabowo Gibran, Anies ini malu? Kalau menurut saya sih Anies Baswedan ini bukan Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi, imamnya Dedemit dan Iblis. Semakin hari semakin lucu dan gemes saya. Saking gemesnya itu kepengen ngeludah gitu kan. Yang satu minta dan menggugat pemilihan ulang si Prabowo tuh tanpa si Gibran. Terus yang satunya lagi minta si Prabowo tuh nggak usah ikut pemilihan. Lah, situ waras ya, masih waras kan? Masa ikut demokrasi nggak siap kalah gitu kan? Terus teriak sana sini katanya curang, disuruh tunjukin bukti nggak ada, ditanya apa jawab apa. Idih, ada juga orang macam kayak gitu ya. Ini nih orang kayak gini cocoknya jadi apa ya? Nanti kalian komen aja ya. Bahwa ternyata Prabowo Subianto itu pernah menggadaikan tanahnya, ya, tanah pribadinya hanya untuk membiayai Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu baru tahu aku sekarang ketika ada kesaksian dari Babek Haikal.
Saya baru tahu sekarang ternyata Prabowo Subianto pernah menggadaikan tanah miliknya hanya untuk membiayai seorang Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta dan mendudukan Anies sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Tuh, betapa tulusnya hati seorang Prabowo Subianto. Tanpa koar-koar, tanpa minta imbalan dan minta balasan, Prabowo Subianto ikhlas dan penuh dengan tulus membantu seorang Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Siapa yang tahu kalau ternyata Prabowo Subianto pernah menggadaikan tanah miliknya untuk membantu Anies Baswedan. Saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur ketika beliau masih hidup. Beliau mengatakan bahwa orang yang paling tulus di Indonesia itu adalah Prabowo. Orang yang paling tulus di Indonesia itu adalah Prabowo. Dan hari ini saya tahu, dan hari ini saya percaya apa yang dikatakan oleh Gus Dur itu adalah benar adanya. Kalau Abah jadi presiden dan kekuasaan masyarakat akan sejahtera, siapa yang bisa menjamin kalau Anies jadi presiden rakyat akan sejahtera? Gak ada yang bisa menjamin. Carilah pemimpin yang jujur. Jujur aja nggak cukup. Jujur nggak cukup. Ini yang kita cari, ini orang nomor 1 Indonesia. Harus komplit, paket komplit. Jujur, adil, cerdas, ya kan? Dan yang paling penting nomor 1 itu pengendalian diri. Kalau masalah jujur ya, Anies jujur, Ganjar jujur, Prabowo jujur. Tapi siapa yang paling punya pengendalian diri yang kuat? Hanya Prabowo Subianto. Anies, Ganjar kalau dia punya pengendalian diri yang kuat ketika mereka kalah, mereka akan legowo. Tapi mereka nggak legowo, ya kan? Prabowo, karena dia punya pengendalian diri yang kuat, ya kan? Di Sumatera dia kalah. Begitu ada bencana di Sumatera, tetap saja dikirim bantuan oleh Prabowo ke Sumatera. 11-12 kayak Pak Jokowi. Jokowi nggak peduli di daerah mana dia kalah, di daerah mana dia menang. Pembangunan tetap harus merata dari Sabang sampai Merauke. Itu namanya presiden. Harus punya pengendalian diri. Jadi jujur saja nggak cukup. Untuk elit politik dan orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Tetap harus punya pengendalian diri. Kalau yang namanya jujur ya, ketika mereka ketangkap korupsi, ditanya sama hakim, betul saya pakai. Iya kan? Karena sudah ada bukti. Jujur dia dipakai, tapi dia nggak punya pengendalian diri yang kuat. Uang negara lah dipakai untuk kepentingan pribadinya, ya kan? Kayak teman saya berkecimpung di bidang keuangan, ditanya sama bosnya, kalau kerja di sini harus jujur. Dalam hati saya ketawa, tapi saya diem aja. Ini kan? Kalau namanya orang berkecimpung di bidang keuangan, jujur saja itu nggak cukup. Nomor 1 itu pengendalian diri, hawa nafsu. Kuat gak dia mengemban amanah ini? Itu. Jangan uang-uang ini dipakai untuk kepentingan pribadinya. Iya kan? Wah, kuat sekali kalau masalah pengendalian diri seorang Prabowo Subianto ini. So tahu bang, bukan so tahu, ya kan? Dia orang kaya bos. Kalau dia pengen punya istri banyak, bisa itu. Tapi kan enggak kan? Itu namanya hawa nafsu. Jadi udah nggak salah pilih kita memilih Prabowo Gibran ini di 2024 ini. Kita doakan saja. Semoga Prabowo bisa menjadi presiden yang amanah 2024 sampai 2029. Jaga terus satuan, jangan pada lupa ngopi, NKRI harga mati. Wow, berapa orang barusan? 5 ya. 5 orang pribumi yang sangat luar biasa dalam menarasikan unek-uneknya. Dan ini pernyataan yang sangat berani sekali. Dan terkadang pernyataan dari mereka itu, narasi-narasi mereka itu terkadang sama dengan apa yang kita pikirkan gitu, satu frekuensi terkadang gitu ya. Jadi yang tidak bisa kita utarakan bisa diwakilkan dengan mereka gitu. Jadi mereka ini mewakili perasaan-perasaan atau apapun itu yang ada di pikiran kita, di benak kita, dan mereka menyampaikan dan mereka mewakili kita gitu loh pemirsa. Jadi tolong disudahi, kita ini jangan mau dibodohi, jangan mau dipecah belah. Kita ini rakyat yang bukan elit-elit politik, tapi rakyat juga berperan untuk menjaga negeri ini gitu loh pemirsa. Nah mungkin sekian, apabila kalian juga ingin menanggapi atau menyimpulkan, kalian boleh tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.